Nostradamus adalah salah satu peramal terkenal di dunia karena ramalannya dianggap akurat. Nostradamus lahir pada 1503 di Prancis dan dianggap sebagai dukun dan dokter. Di masa hidupnya, Nostradamus menulis sebuah buku yang berjudul Les Properties. Dalam buku itu berisi semacam puisi yang dianggap sebagai ramalan. Dan banyak ramalan yang dianggap akurat diantaranya adalah kematian Ratu Elizabeth II, bom atom di Jepang, dan terjadinya Perang Dunia II. Dan yang paling ngeri adalah ramalan akan terjadinya perang antara Indonesia dan Australia pada tahun 2037 mendatang. Dalam ramalan itu menyebut bahwa Australia akan menyerang negara yang memiliki pelabuhan, jembatan, dan tugu peringatan. Dan penyebabnya karena berebut Laut Hindia Belanda. Dengan ciri-ciri seperti itu, diduga negara itu adalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, jumpa kembali di channel Musisi Pensiun. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keyakinan terhadap zodiak dan ramalan bintang. Ada 3 macam keyakinan yang dimaksud dan ketiga-tiganya ini adalah haram. Yang pertama adalah keyakinan bahwa posisi benda langit itulah yang menciptakan segala kejadian yang ada di alam semesta ini. Dan segala kejadian tadi berasal dari pergerakan benda-benda langit. Keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang dimiliki oleh kaum As-Sabi'ah. Mereka mengingkari Allah sebagai pencipta. Segala kejadian yang ada itu diciptakan oleh benda langit. Pergerakan benda langit yang ada diklaim oleh mereka menimbulkan kejadian baik dan buruk di alam semesta ini. Keyakinan semacam ini adalah tentu keyakinan yang sangat kufur berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, sahabat muslim, yang kedua, keyakinan bahwa posisi benda langit yang ada itu hanyalah sebagai sebab atau ta'thir, dan benda langit tersebut tidak menciptakan segala kejadian yang ada. Yang menciptakan tetap adalah hanyalah Allah. Sedangkan posisi benda langit tersebut hanyalah sebab semata menurut keyakinan yang kedua ini. Keyakinan semacam ini juga tetap keliru dan termasuk syirik asgor atau syirik kecil. Karena Allah sendiri tidak pernah menjadikan benda langit tersebut sebagai sebab. Allah pun tidak pernah menganggapnya punya kaitan dengan kejadian yang ada di muka bumi. Seperti turunnya hujan, bertiupnya angin, dan lain-lain. Semua ini kembali kepada pengaturan Allah dan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kedudukan benda langit yang ada. Allah hanya menciptakan bintang sebagaimana telah dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Nah, sahabat muslim, yang ketiga adalah keyakinan posisi benda langit sebagai petunjuk untuk peristiwa yang akan datang, peristiwa masa depan. Keyakinan semacam ini berarti mengaku-ngaku mengetahui ilmu yang gaib. Dan ini termasuk perdukunan dan sihir. Dan perbuatan semacam ini tentu termasuk kekufuran berdasarkan juga kesepakatan para ulama. Nah, sahabat muslim, intinya ketiga keyakinan di atas tentang zodiak dan bintang adalah keyakinan yang keliru. Walaupun hanya menganggap sebagai sebab atau hanya sebagai ramalan, namun sayangnya keyakinan semacam inilah yang justru tersebar luas di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Nah, sekarang kita akan bahas intinya hukum membaca zodiak dan ramalan bintang. Sahabat muslim, zodiak atau ramalan bintang itu biasanya berisi tentang ramalan keadaan asmara, keuangan seseorang, kesuksesannya, nasibnya akan di masa yang akan datang. Nah, biasanya itu digambarkan ramalan tersebut dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan yang mendatang. Cara memperoleh ramalan tersebut pada dewasa ini tidak perlu susah payah sampai datang ke rumah tukang ramal atau dukun. Saat ini setiap orang bahkan sudah mudah untuk mengakses hal tersebut, yaitu melalui media sosial. Dari sini perlu kita ketahui bahwa para ulama itu sering kali menyamakan hukum membaca ramalan bintang tadi dengan hukum mendatangi tukang ramal atau dukun. Dia mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Keduanya dinilai sama hukumnya karena sama-sama mempertanyakan hal-hal yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan bahwa jika seseorang membaca halaman suatu sosial media yang berisi zodiak yang sesuai dengan tanggal kelahirannya atau zodiak tersebut mencocokinya, maka ini layaknya seperti dia mendatangi dukun. Akibatnya cuma sekedar membaca seperti ini, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Sedangkan apabila seseorang sampai membenarkan ramalan tersebut, dalam zodiak tersebut ada keyakinan, maka berarti dia telah kafir terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Intinya ada 2 rincian hukum dalam masalah ini. Yang pertama,
Apabila cuma sekedar membaca zodiak, dia bolak-balik buka HP-nya untuk melihat ramalan zodiak, ramalan bintang, tapi dia tidak mempercayainya. Ingat, tidak mempercayainya ramalan tersebut atau tidak membenarkannya, maka itu tetap haram dan berkonsekuensi sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailah." Barang siapa mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Dan ini akibat dari cuma sekedar membaca. Maksud tidak diterima sholatnya selama 40 hari dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah, adapun maksud tidak diterima sholatnya, kata beliau, adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahala, namun sholat yang dia lakukan tetap dianggap menggugurkan kewajiban sholatnya dan dia tidak butuh untuk mengulanginya kembali. Nah, yang kedua adalah apabila sampai dia membenarkan atau meyakini ramalan tersebut, maka dia telah mengkufuri, telah kafir terhadap Al-Quran yang menyatakan hanya di sisi Allah saja pengetahuan ilmu yang gaib. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu dia membenarkannya, maka berarti dia telah kafir, telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat muslim, namun jika seseorang membaca ramalan tadi untuk bermaksud membantah, membongkar kedustaannya dan menjelaskan kepada umat, maka hal semacam ini bahkan termasuk yang diperintahkan, bahkan dapat saja bernilai hukumnya itu wajib. Hukum-hukum ini juga berlaku untuk ramalan lain selain dengan ramalan bintang. Sahabat muslim, Syekh Sholeh Al-Utsaimin memberikan nasihat. Karena itu beliau mengatakan, kita wajib mengingkari setiap orang yang membaca ramalan bintang atau yang semacam itu, dan kita menasihati agar jangan dia sampai terjerumus ke dalam dosa. Hendaklah kita melarangnya untuk memasukkan segala hal yang berisi ramalan bintang ke dalam rumah-rumah kita, karena ini sama saja memasukkan dukun, memasukkan tukang ramal ke dalam rumah kita, dan perbuatan semacam ini termasuk dosa besar. Waliyahzubillah. Sahabat muslim, karena itu wajib bagi setiap penuntut ilmu agar mengingatkan manusia mengenai akibat buruk dari membaca ramalan bintang dan zodiak ini dalam setiap kesempatan yang mereka bisa melakukan hal tersebut. Demikianlah sahabat muslim, semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang buruk. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.